Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sadaqallahul azim. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, marilah kita tak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan dan rahmat dari Allah, alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat hadir ke masjid guna melaksanakan ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat minaz zulumati ila nur, dari kezaliman kepada kebenaran, di bawah naungan pagi-pagi Islam yang disinari Al-Quran dan Sunnah. Sehubungan dengan hal itu, di dalam khutbah ini khatib mengajak kita semua, termasuk diri khatib sendiri, marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menghentikan semua larangannya. Kaum muslimin jemaah Jumat, apalagi pada saat ini kita berada pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Januari 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya bulan Januari itu adalah bulan pertama di tahun Masehi, dimulai dengan Januari dan diakhiri dengan Desember selama sebanyak 12 bulan. Pada Jumat ini adalah Jumat kedua di bulan Januari. Oleh karena itu, kaum muslimin jemaah Jumat, dengan adanya pergantian tahun, pergantian siang dan malam, pergantian minggu, terjadinya perubahan-perubahan itu, bagaimana kita memaknai kehidupan kita menjadi pribadi muslim yang lebih baik. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, khatib berpikir tidak ada di antara kita ini yang tidak ingin menjadi pribadi yang baik. Siapapun orangnya, apapun profesinya, kedudukan dan jabatan, apapun pekerjaannya, pastilah mengharapkan suatu kehidupan yang baik. Kita contohkan anak kecil misalnya, apabila dia merasa tidak baik,
merasa tidak nyaman, dia akan menangis, akan merengek. Kemudian dihampiri oleh ibunya, dikasih makan, dikasih minum, disusui, dia akan diam dan nyaman. Kenapa? Karena dia telah mendapatkan suatu kenyamanan dan kebaikan. Dan terkadang kebaikan yang kita harapkan tidak bisa diukur dengan uang, tidak bisa diukur dengan pangkat dan kedudukan. Ada orang yang kaya, mempunyai banyak harta, tetapi tidak merasa nyaman, tidak ada sesuatu ketenangan, tidak ada sesuatu kebahagiaan pada dirinya dan keluarganya. Dan ada juga orang yang hidup biasa-biasa saja, sederhana ke bawah, tinggal di pondok yang reot, sebuah keluarga, tapi merasa kenyamanan ada, suatu kerukunan, suatu kebaikan di dalam dirinya dan dalam keluarganya. Oleh karena itu kaum muslimin, kebaikan yang kita harapkan tidak bisa diukur dengan uang, pangkat, dan kedudukan dan lain sebagainya. Dan kebaikan itu tidak bisa diukur dengan apa yang telah kita punya. Akan tetapi kebaikan itu dapat kita ukur bagaimana sejauh kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah Jumat, kita maknai kehidupan ini dengan adanya pergantian tahun dengan sesuatu hal yang lebih baik. Kalau selama ini tahun 2022 kita merasa kurang kedekatan kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di tahun 2023 bagaimana kita meyakinkan pada diri kita agar kita menjadi suatu pribadi yang nyaman dan merasakan kebaikan. Di tahun 2023 ini kita semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, karena kita hidup, boleh dikatakan kita menghabiskan sisa umur kita. Barangkali baru saja lahir, hidup, menghabiskan sisa umur. Kalau biasanya dalam kehidupan kita yang sisanya itu kan bagian yang terakhir. Kenapa dikatakan hal yang demikian? Yang namanya hidup ini tidak ada yang bisa menjamin ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan, barang siapa yang menjadikan tahun ini, hari ini, minggu ini lebih baik daripada tahun kemarin, daripada hari kemarin, daripada minggu kemarin, mereka itulah orang yang beruntung. Barang siapa yang menjadikan sama saja tahun ini, minggu ini, hari ini dengan hari kemarin, mereka itu orang yang merugi. Oleh karena itu kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kita maknai pergantian tahun, perubahan ini dengan sesuatu hal yang lebih baik. Kita tidak perlu memaknai kehidupan ini dengan berkeluh kesah. Bakato orang Minangkabau sadonan lai sado diurang, sadonan indak sado diawak. Kenapa orang yang ada kita tidak punya? Kita tidak bisa pikirkan hidup seperti itu. Oleh karena itu bagaimana kita berpikir kehidupan kita ini di dalam menjalani sisa-sisa hidup kita ini semakin lama semakin baik, sehingga kita sampai di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbekal amal dan ibadah, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitunya di surganya nanti. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah ada sekelompok manusia. Sekelompok pertama mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201, wa minhum may yaqulu rabbana atina
fid dunya hasanah wa fil akhirati man khalaq. Kelompok pertama, mereka mengatakan, ya Allah, berikan kebaikan, kebahagiaan, kehidupan di atas dunia. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Berikan kebaikan, kehidupan di atas dunia. Wa fil akhirati man khalaf. Dan tidak perlu dan tidak mengharapkan kebahagiaan, kebaikan kehidupan akhirat. Kelompok pertama, ya Allah, dunia yang penting, berikan kebaikan kepada kami di atas dunia. Akhirat itu tidak penting. Wa fil akhirati man khalaf. Lupakan kebahagiaan kehidupan akhirat. Kemudian kelompok yang kedua, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kelompok kedua, mereka juga bermohon kepada Allah. Di antara mereka berkata, ya Allah, berikan kebahagiaan, kebaikan kehidupan di atas dunia dan kebaikan kehidupan di akhirat, dan jauhkan daripada siksaan api neraka. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, tentulah sebagai muslim yang beriman kepada Allah, kehidupan di atas dunia ini seimbang. Wa bataghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan hendaklah kamu cari kebahagiaan kehidupan di akhirat, namun jangan pula kamu lupa kebaikan kehidupan di atas dunia. Kehidupan di atas dunia menjadi muslim yang baik, di akhirat juga mendapatkan posisi yang baik sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang mengakibatkan kita menjadi muslim yang tidak baik. Khatib analogikan pada sebuah lalu lintas. Ada beberapa hal terjadi kecelakaan di jalan pada pengendara. Pertama, mobil terlalu cepat. Ini kemungkinan besar terjadi kecelakaan karena lajunya mobil itu, motor itu tidak di atas rata-rata, melebihi, terlalu cepat sehingga mengakibatkan terjadi kecelakaan. Ini yang pertama, kemungkinan terjadi kecelakaan. Kemudian yang kedua, rem putus. Kita sedang asiknya berjalan mengendara, seorang pengemudi, kemudian ketika hendak mau berhenti, rem itu dipijak, ternyata rem putus, kosong. Akhirnya apa? Menanduk kawan di depan, menanduk tiang, menanduk benda-benda lain. Karena apa yang kita kehendaki mau berhenti tidak dijawab oleh teknisi yang ada pada kendaraan kita. Rem putus. Kemudian yang ketiga, sopir mengantuk. Resiko kecelakaan besar akan terjadi apabila seorang pengendara mengantuk. Kenapa? Karena asiknya mengendara, mata ngantuk, sehingga terjadi resiko kecelakaan. Yang keempat, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Apakah lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Tidak dipahami, tidak dimengerti oleh seorang pengemudi. Hal ini mengakibatkan resiko kecelakaan di jalan raya akan terjadi. Harusnya lampu merah itu berhenti, tetapi pengemudi jalan terus. Akhirnya menanduk kawan yang datang dari arah kanan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, 4 hal itu resiko kecelakaan di jalan raya kemungkinan besar akan terjadi apabila tidak diperhatikan oleh seorang pengemudi. Dan kiranya kalau kita analogikan dalam kehidupan kita, resiko kehancuran menjadi muslim yang tidak baik juga akan terjadi kalau sekiranya pada jalan raya mobil terlalu cepat pada diri manusia, nafsu yang tidak bisa dikendalikan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, beda makhluk Allah, malaikat dengan manusia. Manusia itu mempunyai nafsu, sehingga dengan mempunyai nafsu itu manusia itu bisa menciptakan segala sesuatu, perkembangan teknologi pada hari ini, perkembangan pengetahuan. Tetapi kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah,
Nafsu itu perlu dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan bisa menghancurkan kita. Kalau kita tidak mampu mengendalikan hawa nafsu dengan sebaik-baiknya, kita ibarat meminum air di laut. Makin diminum makin haus. Kita tidak akan pernah puas di dalam menjalani kehidupan kita ini. Kita akan serba dengan kekurangan karena memiliki nafsu yang tidak bisa terbendung, tidak bisa terkendali. Manusia yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, kemungkinan kehancuran, resiko kehancuran menjadi muslim yang tidak baik akan terjadi pada dirinya. Kemudian yang kedua, kalau sekiranya pada jalan raya rem putus, pada kehidupan kita manusia menjadi manusia yang tidak baik, tidak melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah rahimahullah, ibadah yang tertera di dalam rukun Islam itu dari sekian banyak perintah untuk melaksanakan ibadah, yang terpenting sekali adalah ibadah sholat. Sholat 5 waktu sehari semalam. Tidak melaksanakan sholat, resiko kehancuran, resiko perpecahan, resiko perceraian dalam kehidupan berumah tangga akan semakin tinggi. Khatib melakukan penelitian pada keluarga-keluarga yang senantiasa melaksanakan sholat. Keluarga A senantiasa melaksanakan sholat, ayah melaksanakan sholat, istri melaksanakan sholat, semua anak melaksanakan sholat. Hidup tenang, nyaman, harta tidak begitu punya. Pada keluarga-keluarga yang tidak melaksanakan sholat, keluarga B, ayah tidak melaksanakan sholat, istri apalagi, anak seenaknya saja berbuat sekehendak hatinya, jauh sama sekali daripada nilai-nilai agama. Resiko pertengkaran akan memuncak pada kehidupan keluarga yang tidak melaksanakan sholat. Kurang apa lagi, harta sudah punya, kedudukan sudah menjamin, tidak ada kekurangan dalam kehidupan di atas dunia, tetapi tingkat ketidaknyamanan dalam kehidupan senantiasa selalu terjadi pada keluarga. Karena tidak melaksanakan ibadah sholat. Dari sekian banyak perintah untuk melaksanakan ibadah adalah sholat 5 waktu sehari semalam. Karena ibadah ini adalah ibadah yang paling utama. Kemudian yang ketiga, mata sopir mengantuk pada jalan raya. Dalam kehidupan kita, kita lupa dengan diri kita. Perhatikan, Allah menciptakan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kenali diri kita. Siapa yang bisa mengenali diri kita, dia akan menjadi diri yang lebih baik. Siapa yang mengenali dirinya akan menjadi muslim yang lebih baik. Faqad arafa nafsahu, faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kalau sudah mengenal Tuhan, akan menjadi cinta kepada Tuhan. Kalau sudah cinta kepada Tuhan, kepada Allah, tidak ada lagi batas antara dirinya dengan Tuhannya. Kalau sudah tidak ada lagi batas dengan apa yang telah dicintai, maka tentulah kita akan menjadi muslim yang baik. Kaum muslimin jamaah Jumat, dalam kehidupan kita, sesama kita saja kalau sudah terwujud rasa saling cinta, apapun yang diberi, apapun yang dibutuhkan oleh apa yang kita cintai, pasti akan kita penuhi. Karena kita cinta. Begitu juga kita dengan Allah. Kalau sudah sampai pada tahap hubbullah, cinta kepada Allah, habibullah, cinta kepada Allah, itu apa saja yang diminta oleh Khalidnya akan dikabulkan oleh makhluknya. Ibrahim, habibullah, cinta kepada Allah, apa yang diminta oleh Khalidnya akan dikabulkan oleh Ibrahim, karena cinta. Karena cinta, karena mengenali diri. Orang yang mengenali diri itu akan menjadikan muslim yang lebih baik. Kemudian yang keempat, kalau pada jalan raya terjadi resiko kecelakaan, tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Dan dalam kehidupan kita sebagai manusia, tidak kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kenapa Al-Quran tidak kita baca? Kenapa Al-Quran tidak kita baca terjemahannya? Kenapa Al-Quran tidak kita pahami tafsirnya? Kenapa Al-Quran tidak kita praktekkan di dalam kehidupan kita? Ya ayyuhalladzina amanu, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
taatilah Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah. Jika terjadi persoalan dalam kehidupan kamu, maka kembalilah kepada Allah. Bagaimana kembali kepada Allah? Kembali kepada Al-Quran. Bagaimana kembali kepada Rasul? Kembali kepada sunnah. Jadikan Al-Quran dan sunnah itu betul-betul sebagai pedoman di tengah-tengah kehidupan kita. Rasul mengatakan, "Qad taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi." Aku telah meninggalkan dua harta pusaka. Barang siapa di antara umatku yang mau mempedomaninya, maka berbahagialah, maka baiklah kehidupannya di atas dunia. Wa huwa al-Qur'an wa sunnatan nabi. Dia itu adalah Al-Qur'an dan sunnahku, kata Nabi. Kaum muslimin, jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa selalu menjadi muslim yang baik. Dengan adanya perubahan, pergantian tahun, pergantian siang dan malam, pergantian bulan, pergantian minggu, kita jadikan diri kita ini menjadi diri yang lebih baik. Kita senantiasa di dalam kehidupan kita membiasakan suatu kebenaran, membiasakan sesuatu kebenaran, bukan membenarkan suatu kebiasaan. Terkadang dalam kehidupan kita masih ada juga membenarkan kebiasaan-kebiasaan. Katakanlah persoalan urusan nikah dalam kehidupan berkeluarga. Tidak masalah nikah tidak dicatatkan, tidak apa-apa nikah tidak ada buku nikah. Bukankah kita hidup sebagai warga negara dalam kehidupan NKRI? Secara administrasi dalam kehidupan kita berpemerintah, bahwasanya sebagai salah satu warga negara itu tandanya berkeluarga, memiliki buku nikah. Nanti kita akan tersandung dengan persoalan-persoalan urusan dengan negara, mau sekolah, mau urusan-urusan lain dan sebagainya. Kita menganggap sementara buku nikah tidak penting dalam kehidupan kita. Terkadang masih ada membenarkan kebiasaan yang biasa itu tidak ada punya buku nikah, tidak masalah. Nikah di bawah tangan tidak apa-apa. Ini kan membenarkan kebiasaan yang selama ini kita anggap benar. Hanya saja itu adalah kebiasaan-kebiasaan kita yang kita benarkan. Tetapi bagaimana kita membiasakan suatu kebenaran di tengah-tengah kehidupan kita. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Mudah-mudahan khotbah ini ada manfaat bagi kita. Faqadiru ya ulil absar la'allakum turhamun.